Kids yang berjudul Glory Haleluya. Oke. Yuk sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Oke, siap. Wow. Ada yang bisa lebih tinggi dari Kak Adel tepuk tangannya? Ada loh. Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Tuhan. Bisa nggak gerakannya? Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Yesus. Yang semangat ya. Oke, glory, glory, haleluya. Kesukaanku memuji nama Tuhan. Lagi lambaikan tangannya. Glory, glory, haleluya. Hatiku selalu lompat ya, bersyukur kepadanya. Yuk sama-sama kita ulangi dari awal. Siap ya? Yang belum keluarin suaranya lebih lagi buat Tuhan, oke? Harus sampai ini semua ruangannya sampai bergetar loh, saking kerasnya suara kalian. Siap? Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu Tuhan. Lagi gerakannya gimana yang kompak yuk? Dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji namamu
semuanya sikap menyembah, gak ada yang mainan lagi. Yang di depan semuanya sikap menyembah. Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang hadir tengah-tengah kami. Kau yang lawan setiap anak-anak-Mu dari depan sampai belakang Tuhan. Anak-anak yang merindukan Engkau, anak-anak yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau yang menjumpai mereka satu persatu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Semuanya sembah Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua angkat tangannya, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenar. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau nyanyikan lagi dari awal adik-adik. Tetap fokus, tutup matamu, sembah Tuhan hari ini. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua angkat kedua tangannya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang mau sembah Tuhan sungguh-sungguh, angkat kedua tangannya yang tinggi. Angkat kedua tangannya yang tinggi buat Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan mau lihat sikap menyembah dari adik-adik semua. Tuhan mau adik-adik semua hari ini menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup.
Dan Tuhan, hari ini mau lihat mana anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Semua angkat kedua tangannya yang tinggi. Angkat kedua tangannya yang tinggi, yang belum tahu lagunya sama-sama belajar. Yang sudah tahu hari ini sembah Tuhan. Sama-sama katakan, ku tinggi Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan dari hatimu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan mari angkat tanganmu, katakan lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekarang semuanya angkat kedua tangannya yang tinggi. Angkat kedua tangannya yang tinggi, ikutin doa Kadel. Tuhan Yesus, hari ini Hari ini kami bersyukur kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. dan menyembah Tuhan. Biar Tuhan Biar Tuhan yang disenangkan yang disenangkan lewat pujian lewat pujian dan penyembahan kami. dan penyembahan kami. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berikan kami Berikan kami telinga telinga yang mau mendengar, yang mau mendengar, hati hati yang mau dididik, yang mau dididik, sehingga kami sehingga kami bisa menerima bisa menerima firman-Mu firman-Mu dengan utuh. dengan utuh. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami sangat Kami sangat sangat mencintai-Mu. mencintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya, Haleluya. amin. Shalom adik-adik Joel Kids semua. Oke, hari ini ketemu Kak David lagi di Joel Kids Online. Hari ini kita mau dengarkan firman yang luar biasa adik-adik. Dari satu tokoh Alkitab yang dikenal Bapak Beriman. Wah, kita ini juga anak-anaknya loh. Masih ingat nggak? Ada lagu sekolah minggu yang lagunya gini. Titik-titik mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ingat gak adik-adik siapa tokoh ini? Ya benar banget. Abraham. Nah, sebelum Kak David mau sampaikan firman, kita mau berdoa dulu ya. Kita semuanya sikap berdoa. Kita mau menghadap ke Tuhan, kita mau hargai Tuhan, semuanya sikap berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya.
Pejamkan matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sampaikan pesan-Mu Tuhan. Buat kami ini mengerti, Tuhan Roh Kudus, Engkau guru terbaik dalam hidup kami, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke adik-adik, sebelum Kak David lanjutkan firman-Nya, Kak David mau persilahkan adik-adik ambil Alkitabnya dulu atau gadgetnya dulu di aplikasi Bible, Alkitab boleh. Kak David juga deh mau ambil. Wah, Kak David udah siapin nih. Yuk, Kak David tunggu. Kalau udah ketemu katakan amin ya. Amin. Oke. Sekarang kita mau buka, kita mau belajar perikop bagaimana Abraham ini diuji Allah dan lolos ujian adik-adik. Nah, Kejadian 22, kejadian itu perjanjian lama atau baru? Ya, betul. Perjanjian lama ya. Kejadian 22. Yuk, buka yuk. Kejadian 22, ayat yang pertama sampai 19. Oke, kita nanti mau baca pelan-pelan nih adik-adik. Biar firman Tuhan yang menjelaskan untuk setiap kita. Kejadian 22 ayat yang pertama. Judulnya ialah kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, stop sampai sini dulu adik-adik. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, ujiannya nggak gampang adik-adik kali ini. Imannya Abraham diuji lewat anaknya yang sudah bertahun-tahun dinanti Abraham. Ketika Abraham dijanjikan akan diberikan Tuhan seorang keturunan, padahal Abraham waktu menerima firman itu, Abraham telah tua adik-adik. Diperkirakan umurnya hampir 100 tahun. Begitu juga dengan istrinya Sarah. Hampir 100 tahun adik-adik. Bagaimana mungkin orang sudah tua mempunyai anak mengandung? Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Allah membuat mukjizat bagi keluarga Abraham. Dan lahirlah Ishak. Tapi ketika lahir, di ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Abraham untuk apa adik-adik? Mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Nah, di sini iman Abraham diuji adik-adik sekali lagi. Ada kata pertama dalam Kejadian 1, Kejadian 22 ayat pertama, ada kata yang menarik adik-adik. Setelah semuanya itu. Maksudnya gimana ya? Setelah semuanya itu. Jadi kalau adik-adik lihat di perikop sebelahnya, di sebelumnya, di 21, 20, 19, 17, di sebelumnya, itu Abraham diuji juga imannya. Tapi dimulai dari hal yang kecil adik-adik. Sampai hal besar ini terjadi. Jadi setelah semuanya itu, dimulai dari Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, meninggalkan saudara-saudaranya, ayah dan ibunya, untuk mentaati suara Tuhan. Karena Tuhan berfirman kepada Abraham, keluarlah ke tanah yang akan kutunjukkan, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham taat. Nah, terus berbagai rangkaian kejadian ketika mengalahkan Sodom dan ketika mengalahkan musuh-musuh Sodom dan Gomora, Abraham berdoa buat Sodom dan Gomora. Di situ iman Abraham diuji sampai di titik Ishak lahir. Ketika Ishak lahir, Tuhan bilang sekali lagi,
ujiannya itu ialah mempersembahkan Ishak. Aneh ya adik-adik ya. Anak yang udah dinanti, anak yang udah dijanjikan, tiba-tiba disuruh mempersembahkan di Gunung Moria. Tapi Abraham percaya dan taat kepada Allah. Nah, ayat yang berikutnya ya adik-adik, langsung loncat ke ayat yang kelima. Yuk kita mau baca sama-sama. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada kata-kata iman di sini adik-adik. Kata-kata imannya ini. Sesudah itu, sesudah sembahyang, sudah mempersembahkan korban, kami kembali kepadamu. Ada kata kami adik-adik. Itu artinya apa? Dua orang adik-adik. Abraham dan Ishak anaknya. Kami kembali kepadamu. Di sini kata-kata iman adik-adik. Bahwa Abraham sangat percaya bahwa Tuhan akan menyertai Abraham. Tuhan akan memberkati Abraham. Ada kata kami kembali kepada bujangnya. Wah, luar biasa adik-adik ya. Abraham taat, tapi Abraham tetap percaya bahwa Allah itu akan menyertai Abraham. Nah, ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawalah api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ini perkataan iman yang kedua adik-adik. Abraham sangat percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, akan menyediakan korban bakaran tersebut, anak domba tersebut. Nah, sampai singkat ceritanya, ketika waktunya, ayat yang ke-10 ya, langsung saja. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11 adik-adik. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Malaikat Tuhan turun dari langit. "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau," apa adik-adik? "takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, ayat yang ke-13, iman Abraham tergenapi adik-adik. Lalu Abraham menoleh, melihat seekor anak domba jantan di belakangnya. Wah, di belakangnya Abraham adik-adik, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti Ishak anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, apa adik-adik? Tuhan menyediakan. Nah, di sini adik-adik siapa yang di sekolah minggu, di gereja pernah dengar kata Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh? Nah, ini dari kata ini adik-adik. Tuhan menyediakan. Yuk ikuti kata-kata Kak David. Tuhan menyediakan. Nah, itu dalam bahasa Ibrani Jehovah Jireh adik-adik. Nah, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Iman Abraham tetap teguh percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati hidup Abraham. Nah, adik-adik, iman
itu ialah dari perikop ini, iman itu ialah takut akan Allah dan taat akan kehendak Tuhan. Nah, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat dia kekurangan. Tuhan yang akan menyediakan segala yang Abraham butuhkan. Nah, begitu juga adik-adik. Kita ini anak-anak Abraham. Kita ini mewarisi warisan iman yang Abraham berikan. Nah, kita mau ambil hari ini warisan iman, kepercayaan kepada Allah yang penuh, yang bulat, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini kita mau buka di Roma 10 ayat 17. Nah, Roma 10, adik-adik buka ya. Kalau Roma ini perjanjian baru. Oke, David buka sama-sama. Roma 10 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, adik-adik. Amin, luar biasa adik-adik ya. Ayat hafalan hari ini kita mau ulangi sama-sama. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Wow, luar biasa adik-adik ya. Kita bisa punya iman karena Roh Kudus yang menghidupkan firman Tuhan ketika kita baca Alkitab, adik-adik. Nah, syaratnya kalian punya iman, nggak perlu besar-besar seperti Abraham. Iman kecil sebiji sesawi, kata Tuhan Yesus, bisa memindahkan gunung, adik-adik. Asal kita bulat percaya kepada Tuhan. Nah, tapi iman itu bisa timbul karena apa sih adik-adik? Alkitab mencatat, timbulnya dari pendengaran. Apa yang kita dengar adik-adik? Gosip, takutan, cemooh teman-teman, ejekan, hinaan, atau firman Tuhan yang katakan adik-adik. Nah, di Roma 10 ayat 17 ini timbulnya dari firman Kristus, adik-adik. Alkitab yang adik-adik baca. Jadi, rajin-rajin baca Alkitab ya, karena Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita baca Alkitab. Ketika kita ada masalah adik-adik, tiba-tiba, oh iya, kemarin aku baca ya firman bahwa Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, di situ iman kita bangkit, iman kita timbul karena Roh Kudus mengingatkan. Dan minta tuntunan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus, tolongi aku menghadapi masalah ini. Aku percaya Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan apa yang aku butuhkan. Bahkan apa yang diinginkan adik-adik. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya akan tergenapi. Yang percaya katakan, amin. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau terima warisan Abraham. Kita mau terima warisan iman. Yuk, tutup Alkitab ya. Yuk, sekarang kita mau menghadap Tuhan. Kita mau buka tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kita mau terima warisan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Tuhan, warisan Abraham, warisan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan yang akan menyediakan, memenuhi segala kebutuhanku, bahkan apa yang aku inginkan, semuanya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, firman Tuhan itu akan tinggal tetap dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima warisan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Oke adik-adik, karena sudah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan hari ini. Pesannya ialah untuk kita rajin-rajin baca Alkitab ya adik-adik, supaya Roh Kudus mengingatkan
akan setiap perkataan firman yang logos itu jadi rema dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan juga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa penutup, kita mau terima berkat Tuhan yang terbaik. Sekarang buka tangannya lebar-lebar, lebih lebar lagi. Nah, oke, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, hari ini kami terima Tuhan hal yang luar biasa Tuhan, yang Abraham punya juga Tuhan, iman Tuhan kepadamu. Hari ini kami juga mau sekali lagi percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Ketika kami dalam masalah apapun itu Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami terima Tuhan berkat yang terbaik. Kami tidak ada yang berkekurangan. Kami semua diberkati Tuhan. Kami terima berkat yang berlimpah-limpah. Kecerdasan, hikmat, pengetahuan Tuhan, takut akan Tuhan tinggal dalam hidup kami. Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Pergaulan kami dijagai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan sampai akhir zaman. Kami terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.